Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandeputu Anggi Julianioka dengan NIM 063. Saya dari kelas 22. Di sini saya akan mempraktikkan keperawatan maternitas mengenai penilaian Apgar Score. Di mana Apgar Score ini merupakan penilaian sederhana yang dilakukan seorang dokter untuk menilai keadaan bayi yang baru lahir dan untuk mengevaluasi keadaan kesehatan bayi pada menit pertama sampai dengan menit kelima. Baik, di sini pertama kita harus mempersiapkan tempat dulu untuk memeriksa bayi. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan bayi, kita taruh di tempat pemeriksaan. Yang selanjutnya itu ada stetoskop untuk menilai denyut jantung bayi. Baik, di sini kita akan menilai keadaan bayi yang baru lahir. Kita anggap saja boneka ini adalah bayi yang baru lahir dan kita akan melakukan penilaian Apgar Score, di mana komponen yang pertama itu meliputi appearance atau warna kulit. Di sini saya akan melihat warna kulit dari bayi ini. Kita lihat warna kulitnya dari mulai wajahnya hingga badan, tangan dan juga kakinya. Ternyata bayi yang saya periksa ini dia itu berwarna kemerahan untuk seluruh tubuhnya. Maka bayi ini dapat saya katakan normal dengan skor 2. Kemudian jika bayi pada tubuhnya mengalami berwarna kemerahan, namun pada tangan dan juga kakinya itu berwarna kebiruan, maka kita beri skor 1. Selanjutnya jika bayi ini berwarna pucat seluruh tubuhnya dan juga kebiruan pada seluruh tubuhnya, kita beri skor 0. Kemudian untuk penilaian yang kedua itu adalah pulse. Kita bisa nilai denyut nadi bayi dengan stetoskop. Kita taruh begini sambil kita dengar dan juga kita hitung denyut nadi bayi. Nah, setelah itu jika denyut nadi bayi itu lebih dari 100 kali, maka bayi itu dikategorikan normal dan kita beri skor 2. Kemudian jika bayi ini kurang dari 100 kali per menit denyut nadinya, maka kita beri skor 1. Jika tidak terdeteksi, maka kita beri nilai skor 0. Dan ternyata bayi yang saya nilai ini dia memiliki denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, yaitu 110, maka dapat kita katakan bayi ini normal. Selanjutnya itu kita periksa komponen yang ketiga, itu ada Graymaze atau gerak refleks pada bayi, di mana kita bisa memberikan rangsangan pada bayi, seperti cubitan ringan, kemudian gerakan tarikan pada tangan, gerakan tarikan pada kaki. Nah, ternyata bayi yang saya periksa ini dia hanya merespon ketika saya berikan rangsangan. Dia hanya menangis ketika saya berikan rangsangan. Kemudian saya tarik tangannya, dia lemah menarik kembali tangannya dan juga lemah dalam menarik kakinya. Maka saya katakan bayi ini normal namun dengan skor 1 karena dia hanya merespon ketika saya berikan rangsangan. Namun jika bayi normal dengan skor 2, dia akan menangis kuat dan ketika diberikan rangsangan tarikan ini dia akan menarik cepat. Kemudian juga pada kakinya juga dia akan menarik sangat cepat. Kemudian dia juga akan menangis sangat kuat sebelum dan saat diberikan rangsangan. Selanjutnya itu ada komponen yang keempat, ada activity atau tonus otot, di mana bayi itu dalam keadaan menangis kuat, kemudian dia itu sangat bergerak aktif, lincah dengan gerakan tangan seperti ini. Dia tuh bisa kemana-mana gerakan tangannya, kemudian kakinya juga sangat aktif, ekstremitasnya sangat aktif, maka kita akan beri skor 2. Selanjutnya ternyata bayi yang saya periksa ini dia bergerak namun gerakannya sangat lemah, seperti misalkan saya tarik kakinya, dia hanya menarik pelan untuk mengembalikan posisi kakinya, begitupun pada tangannya. Maka saya berikan skor 1 pada bayi yang saya periksa ini. Selanjutnya itu yang terakhir penilaian pada respirasinya, ataupun cara bernafas bayi. Bisa kita lihat dari gerakan dadanya, kemudian cara dia menangis. Jika bayi itu menangis kuat dan juga gerakan dadanya teratur saat menarik nafas, maka bayi ini bisa saya katakan normal dengan skor 2. Namun pada bayi yang saya periksa ini dia tidak menangis kuat, dia hanya menangis lemah dan juga
pola nafasnya itu tidak teratur, maka saya beri skor 1. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan semua penilaian pada Apgar Score. Baik, itu tadi kita telah melakukan penilaian Apgar Score, di mana saya dapat menyimpulkan skornya itulah 7, di mana itu artinya bayi yang saya periksa itu dalam keadaan normal dengan kategori di mana warna kulit itu berwarna kemerahan dengan skor 2 itu pada bayi normal. Yang kedua itu ada pulse-nya itu dengan denyut nadi 110 kali per menit, yang artinya lebih dari 100 kali per menit, maka bayi saya beri skor 2 dengan keadaan normal. Yang ketiga itu ada Grimace atau gerak refleks tubuh bayi, di mana bayi hanya merespon ketika saya berikan rangsangan, maka saya berikan skor 1. Yang keempat itu ada activity atau tonus otot, di mana bayi hanya bergerak lemah dan tidak terlalu aktif, dengan saya berikan skor 1. Kemudian terakhir itu ada respirasinya atau kemampuan dia bernafas, dia itu hanya menangis lemah dan bernafas tidak teratur. Saya bisa lihat dari gerakan dadanya, dan itu saya berikan skor 1. Kemudian saya jumlahkan mendapatkan skor 7, di mana skor 7 sampai dengan 10 termasuk bayi dalam keadaan normal. Kemudian pada skor 4 sampai dengan 6 berarti bayi itu mengalami asfiksia ringan dan juga ataupun asfiksia sedang. Selanjutnya itu ada dengan skor di bawah 4, berarti bayi itu mengalami asfiksia berat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum penilaian Apgar Score ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, ataupun ada salah dalam tindakan saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Ibu dosen yang telah memberikan tugas mengenai penilaian Apgar Score kepada saya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.